Sejak usia dini, kakak, anak sulung mereka, telah menunjukkan tanda-tanda memiliki pandangan yang tidak biasa. Pada usia 4 tahun, dia mulai melihat bayangan yang tidak bisa dilihat oleh mata orang lain. Awalnya hanya bayangan yang kabur, tetapi seiring waktu, bayangan-bayangan ini semakin jelas dan terbentuk seperti sosok manusia. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Indi berusaha mempertahankan keseimbangan antara melindungi kakak dari bayangan-bayangan itu dan membiarkan anaknya merasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Perjuangannya untuk memahami dan merespons penglihatan kakak menguji kesabaran dan keyakinannya setiap hari. Bayangan tak terlihat. Perjalanan ibu dan anak melawan ketakutan. Di sebuah rumah yang terletak di pinggiran kota kecil, hiduplah seorang ibu muda bernama Indi. Dia adalah seorang wanita yang teguh, dengan cinta yang mendalam untuk dua anaknya, kakak dan adiknya yang kembar. Namun, kehidupan mereka tidak seperti keluarga biasa. Sejak usia dini, kakak, anak sulung mereka, telah menunjukkan tanda-tanda memiliki pandangan yang tidak biasa. Pada usia 4 tahun, dia mulai melihat bayangan yang tidak bisa dilihat oleh mata orang lain. Awalnya hanya bayangan yang kabur, tetapi seiring waktu, bayangan-bayangan ini semakin jelas dan terbentuk seperti sosok manusia. Penglihatan kakak bukanlah hal yang mudah bagi Indigo_ awal. Dia harus berjuang untuk menjaga ketenangan dalam situasi-situasi yang semakin menegangkan. Setiap kali kakak menggambarkan apa yang dia lihat, Indi merasa hatinya berdegup kencang. Dia ingin melindungi anaknya dari apapun yang mungkin mengganggunya. Tapi bagaimana? Kakak lihat bayangan tapi kok kakak lihatnya bayangannya bentuknya kayak orang ya ucap kakak dengan raut wajah penuh pertanyaan dan ketakutan pada suatu malam. Indi merasa seperti dunia mereka sedang berubah. Dia mencoba untuk tetap tenang. Biarkan saja, kakak. Mungkin itu hanya lewat saja, jawab Indi dengan penuh keprihatinan, mencoba untuk tidak menunjukkan kepanikannya pada anaknya yang masih kecil. Namun, setiap hari, bayangan-bayangan itu semakin kuat dan lebih terdefinisi. Kakak mulai melihat tidak hanya satu, tapi 2 atau bahkan 3 sosok yang berbeda. Setiap hari, dimanapun dia pergi, mereka muncul di kamar tidur, di sudut-sudut rumah, bahkan di tempat-tempat yang sepi seperti kamar mandi. Untuk sebagian besar, mereka hanyalah penampakan yang muncul dan pergi. Tetapi ada juga saat-saat di mana mereka hadir secara konsisten sepanjang hari. Kekhawatiran Indi tumbuh seiring dengan perkembangan kemampuan kakak. Dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan atau melindungi anaknya dari sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak bisa melihat. Rasanya seperti dia tidak dapat berbuat banyak selain mendengarkan dan menenangkan kakak saat dia ketakutan. Hari ini kembali ada 2 sosok perempuan. Ucap kakak sambil duduk di meja makan. Makan siangnya terabaikan. Indi merenang sejenak. Dia memutuskan untuk mencari bantuan, tidak hanya dari dunia medis, tetapi juga mistis dan agama. Dia mencari saran dari semua orang yang mungkin bisa membantunya memahami apa yang sedang dialami oleh kakak. Namun, jawaban yang dia dapatkan beragam dan terkadang membingungkan. Beberapa orang menyarankan untuk memperdalam penglihatan kakak, menganggapnya sebagai bakat turunan atau sesuatu yang bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih. Tetangga sebelah, yang tertarik pada hal-hal gaib, bahkan memberikan saran untuk mengasah kemampuan kakak seperti seorang paranormal terkenal. Namun, bagi Indi, keutamaannya adalah menjaga kakak tetap aman dan sehat secara mental. Dia tidak ingin anaknya dianggap sebagai seseorang yang istimewa karena kemampuannya yang luar biasa ini. Dia hanya ingin kakak hidup normal seperti anak-anak lainnya, tanpa ketakutan yang menghantuinya setiap hari.
"Mama, kenapa harus kakak yang harus diikutin terus? Apa salahnya kakak?" Keluh kakak satu hari, mengungkapkan frustrasinya kepada Indi. Indi menggigit bibirnya, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. "Kakak tidak salah, Nak. Kakak istimewa, dan Mama akan selalu ada di sini untuk melindungi kakak," jawab Indi dengan suara lembut. Meskipun hatinya sedang hancur melihat anaknya begitu terganggu, dia berusaha membuat lingkungan yang aman bagi kakak. Dia membuka rumah mereka untuk teman-teman sekitar, berharap bahwa dengan banyaknya kegiatan dan teman-teman, kakak tidak akan merasa sendirian atau terlalu fokus pada penglihatannya yang aneh. Namun, ketakutan dan kecemasan kakak tidak pernah benar-benar hilang. Ada hari-hari di mana dia menangis sendirian di kamarnya, takut dengan sosok-sosok yang hanya bisa dia lihat. Ada saat-saat di mana dia merasa malu dan tertutup, merasa seperti anak yang aneh di mata orang lain. Indi terus berjuang, mencoba yang terbaik untuk menjaga kakak tenang dan merasa aman. Dia tahu bahwa untuk kakak, menjadi indigo membutuhkan kekuatan mental yang besar dan dukungan yang tak tergoyahkan dari orang tuanya. Tetapi, tidak peduli seberapa kuat kakak, Indi ingin melindunginya dari segala bentuk hasutan atau pengaruh negatif dari dunia lain yang tidak bisa dia lihat. Hari-hari berlalu dengan tantangan yang terus-menerus bagi Indi. Kakak terus menghadapi penampakan yang semakin nyata dan menakutkan. Bahkan ada waktu di mana kakak menyebut bahwa beberapa makhluk yang dia lihat meminta untuk menjadi temannya. Mereka tidak jahat atau mengganggu, hanya ingin berada di dekat kakak. Tapi Indi tegas menegaskan bahwa mereka tidak boleh menjadi teman kakak. Mereka datang ke rumah kita, sengaja menampakkan diri di depan kakak. Itu mengganggu, ucap Indi dengan suara tegas setiap kali kakak menceritakan permintaan teman dari makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Indi bersyukur bahwa sampai saat ini, kakak tidak pernah benar-benar bersahabat dengan makhluk-makhluk tersebut. Meskipun penglihatannya semakin kuat dan kadang-kadang kehadiran mereka mempengaruhi emosi dan kepribadian kakak. Ada saat-saat di mana kakak tampak bukan dirinya sendiri, di mana dia berbicara dengan mereka atau terlihat terpengaruh oleh kehadiran mereka. Namun, Indi terus berpegang pada keyakinannya bahwa kakak harus tetap fokus pada kehidupan manusiawi, dengan teman-teman manusia dan aktivitas yang sehat. Dia berusaha keras untuk melindungi anaknya dari frustasi dan isolasi yang mungkin timbul akibat penglihatannya yang unik ini. Dia juga merasa kesepian dalam perjuangannya. Meskipun dia mencoba membuka diri pada orang lain tentang pengalaman kakak, banyak dari mereka tidak sepenuhnya memahami atau bahkan mempercayainya. Beberapa menyarankan kakak untuk mengembangkan kemampuannya, sementara yang lain memandangnya sebagai gangguan mental yang perlu ditangani secara medis. Indi mencoba untuk tidak membiarkan pandangan orang lain mengganggu upayanya untuk melindungi kakak. Dia tahu bahwa untuk kakak, dia adalah satu-satunya benteng antara dunia yang dia lihat dan yang tidak dia lihat. Malam-malam Indi seringkali dihabiskan dengan doa-doa untuk melindungi anak-anaknya dari pengaruh yang tidak terlihat. Dia berharap dengan doa dan ketekunan, mereka bisa melewati masa sulit ini dengan selamat. Kisah perjuangan mereka tidak pernah berakhir. Setiap hari adalah tantangan baru untuk Indi dan kakak, tetapi mereka bertahan. Dalam dunia yang terkadang begitu rumit dan tidak terlihat, cinta seorang ibu adalah cahaya yang terus-menerus membimbing mereka. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.